Emang Didi pernah ngar-DRT Momi? Pas waktu malam. Suka kalau itu. Kalau Momi mau dilebami. Mau, di sini tapi. Perlakuan kasar sampai ditonjok, dicekik, ditampar, perkataan yang toksik mental bener-bener. Soalnya kalau misalkan kebutuhan seperti itu tidak dipenuhi itu kayak emosi seorang laki itu pasti akan labil. Iya benar. Bapak pengalaman pribadi. Jadi kalau lagi main, kita harus tawar-menawar negosiasi nih. Bukan. Gimana? Udah belum? Belum. Ya udah lanjut. Hai, nama kita Always Here. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua di sini. Hai. Astagfirullahaladzim. Iya. Udah jangan. Oh iya, nggak diajak. Ya, fokus. Ya, jadi kita di video kali ini ada yang beda nih. Iya, apa? Ya jelas mau namanya video baru itu pasti ada beda, ada yang baru. Iya. Kita pakai baju ungu. Ini artinya apa nih kok kompakan banget ini? Ungu itu melambangkan apa ya? Apa? Coba apa? Jawab apa? Iya. Ungu itu sedikit kesedihan. Iya nggak Masa sih? sih? Masa sih? Ya, gitu lah ya. kebetulan Momi pakai ungu terus aku pengen pakai Iya, baju pengen aja ungu pakai gitu. baju ungu. Ya biar kelihatan kompak gitu loh Iya, guys, biar kelihatan. casingnya ungu juga. Iya, biar kelihatan kayak kapal-kapal muda gitu. Benar. Oke, jadi video kali ini kita mau bacain DM ya seputar KDRT. Apa KDRT tadi? Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi Yes. nggak mungkiri ya, kekerasan itu nggak mesti sih ya. Nggak mesti Nggak sih mesti. Dan. Emang Didi pernah ngar-DRT Momi? Pas waktu malam. Suka kalau itu KDRT-nya. Dicambuk bu. Jadi lanjut. Maksudnya kayak kekerasan dalam artian mungkin kekerasan nada suara gitu kan, pasti ada kan cekcok namanya. Iya, kalimat kasar kali ya. Iya, kalimat terus kasar. perlakuan. Bener gitu. Tapi selama ini kita belum pernah di KDRT. Janganlah, Mom. Sering sih waktu malam. Oke, lanjut fokus. Bagus ya. Oke, langsung aja. Di sini ada beberapa DM yang udah kita screen cap. Kita harus mengubah mood dulu ya, mungkin ini kan tentang Oh ya. kekerasan nih, kita harus serius nih, harus. bukan happy. Jadi ini udah kita screen cap. Iya. Fotonya udah kita sembunyiin, namanya udah kita sembunyiin. Jadi ini benar-benar privacy banget. Tenang, privasi kalian pasti bakal terjaga di Iya. sini. Jadi buat kalian yang belum nikah atau mau menikah, mungkin ini sedikit memberikan apa ya, sisi lain lah ya dari Iya, kehidupan sisi rumah lain. tangga gitu. Iya. Tapi enggak semuanya kayak gini, Iya, enggak. dan semoga nggak kejadian yang Iya, dialami benar. dari teman-teman yang sudah menceritakan ke Iya. Momi. Karena kita sekilas membaca, wah ada yang parah. Ya. Iya, sampai ada yang lebam-lebam gitu. Aduh. Kalau Momi mau dilebami. Mau di sini tapi. Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama Jadi nih. dulu deh. Waduh, lagi ngalamin di fase ini Mom. Berarti sekarang ini ya Iya. rasain ya. Perlakuan kasar sampai ditonjok, dicekik, ditampar, perkataan yang toksik mental bener-bener kena, mau pisah tapi mikirin anak, kasihan masih kecil, sedih merasanya. Bisa bayangin nggak sih Om kalau misalkan kita dalam rumah tangga itu bertengkar terus menerus itu dalam suasana rumah enak gak sih? Nggak enak pasti. Orang kita cekcok sama Dedi pagi aja, siangnya udah kebelet kelon sama Dedi. Nggak enak sumpah. Iya terus. Dan ini sampai dicekik berarti benar-benar mungkin emosinya nggak bisa terbendung ya Mom ya? Iya, temperamentalnya dia tuh yang Jadi emang harus mengalahkan ego, emosi untuk Iya. keharmonisan rumah tangga Benar. gitu. Terus juga Apalagi cari dia punya anak solusinya. kecil. Iya. Terus juga intinya saling komunikasi satu sama lain, mengutarakan isi hati, entah itu menyakitkan, lebih baik menyakitkan di awal awal. daripada menyakitkan di belakang dengan yang lebih besar. Yang parah, benar. Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Aku mau cerita tepatnya 2 tahun lalu. Aku pacaran udah lama, sekitar 5 tahun. Lalu aku memutuskan untuk menikah. Oh ya, sebelumnya mantan suamiku adalah seorang ya. Selama pacaran dia sama sekali tidak melakukan tindakan kekerasan baik secara verbal maupun perlakuan. Tetapi setelah menikah tingkahnya berubah drastis. Dia sangat overprotective. Aku tidak boleh bersosialisasi dengan teman-temanku yang notabene temannya dia juga. Bahkan dengan saudara laki-lakiku sendiri pun dia cemburu. Waduh. Apa ya? Waktu itu pernah di rumah kakakku ada acara ulang tahun anaknya, aku kesana. Lalu dia hanya membolehkan aku 1 jam di rumah kakakku, nggak tahu kenapa. Lalu saat aku menolak karena di situ banyak keluarga sedang kumpul, lalu dia memaksaku untuk masuk ke mobil dan pulang. Sesampainya di rumah aku dipukul, diseret ke kamar, bahkan aku diludahin sama dia. Dia mencaci maki aku, sangat bingung waktu itu dan aku hanya bisa menangis.
Lalu tiba-tiba dia menjadi baik dan seolah tak terjadi apa-apa seperti psikopat. Saat itulah aku minta cerai dengan dia dan sekarang dia sudah nggak menjadi karena saat sidang cerai dia terbukti melakukan KDRT, artinya dia dicopot jabatannya. Atau mungkin karena itu tekanan ya Dit ya? Atau mungkin karena keseringan ditinggal keluar kota, jadi kayak komunikasinya terhalang, terus kayak kecurigaan gitu. Mungkin ya, terus tekan pekerjaan juga mungkin bisa iya, jadi. bisa jadi. Terus komunikasinya yang penyampaian kadang di bahasa chat sama bahasa lisan itu beda mungkin gitu. Mungkin ya lingkungan terdekat sih menurut kita. Iya, tapi kasihan banget ya kasihan. Yang sampai segitu ya. Aku juga maksudnya jangan sampai ya, maksudnya sampai melukai, kekerasan sampai nampar atau apa itu. Paling keras banget yang mau mungkin berkata kasar aja sih ya. Iya, paling keras sih Dedi bentak aja sih. Biasa kalau kata-kata kasar itu ya. Kita juga pernah. Oke, lanjut Dedi. Lanjut nih, aduh tegang ya tadi. Tegang, iya benar. Ini selanjutnya, jujur pernah Kak secara verbal sama keluarga sendiri. Jujur sedih banget, keluarga yang harus menjadi orang yang kita percaya malah ternyata orang yang paling menjatuhkan hidup saya. Sampai pernikahan aku sama suami hampir gagal karena keluarga yang mungkin gak terima sama penjelasan yang kita alami. Tapi mereka malah membuat malu aku dan suami karena suami aku mempunyai penyakit hepatitis B yang menurut keluarga menjijikkan. Akhirnya aku lebih hidup mandiri aja, tapi aku nggak akan pernah lupa sama omongan yang memang menyakiti hati Kak. Makasih Kak Gita, udah mohon jangan disebar ya Kak. Ya, ini kita amankan namanya ya. Oke, gitu. Tapi aku suka banget sama tindakan yang dilakukan ini ya Mom. Dia cuek gitu cuek kan. Terus juga mencatat orang-orang yang menyakiti hatinya gitu. Dia akan membuktikan satu saat nanti ya, dia lebih sukses gitu, bakal menampar orang-orang yang menyakiti gitu. Jadi bagaimana setiap permasalahan itu kita harus mengambil hikmahnya dan gimana bisa bertahan. Karena sejatinya Tuhan itu memberikan kita cobaan gak akan melebihi batas kita. Gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi guys, ini yang menurut kita rada parah ya. Sharing tentang rumah tanggaku, aku dan suamiku nikah tahun 2017. Akhir September udah punya anak 1. Nah, suamiku ini orangnya memang temperamen banget. Oke. Misalkan dalam hal kecil aja ya, kayak misalkan aku habisin minumannya aja emosinya udah keluar. Kalau marah pun aku selalu dikata-katain dengan sebutan binatang bangsa. Sampai aku pun dibilang istri nggak berguna. Sampai ortuku pun dihinanya di depanku. Kadang kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, dia langsung emosi dan main pukul. Kadang ditendang akunya dicekik sampai nangis. Aku pun nggak bersuara nahan sakitnya plus takut ortuku tahu. Pernah tuh sampai mukaku biru-biru dan bengkak di area mata. Padahal kami tinggalnya di tempat orang tuaku, Mom. Orang tuaku yang bantu bangunin rumah buat kami. Aku nggak pernah menyalahkan suamiku selama ini. Karena yang salah aku. Diperlakukan kayak gimana pun sama suami, aku akan selalu maafkan suami. Suamiku kalau marah aja kayak gitu. Kalau nggak lagi marah orangnya baik banget. Tapi sekarang masih bersama ini. Gimana menurut Mom? Parah sih. Jujur kalau kita punya suami kayak gini, sumpah langsung kita tinggal. Enggak kali ya, lebih dibicarakan maunya gimana, keinginannya iya gimana. Enggak, kalau ini kita pribadi ya, tipe orang yang temperamental tuh udah nggak bisa berubah. Karena kita sendiri juga punya seorang bapak yang temperamental banget. Jadi dibicarakan baik-baik pun nggak bisa. Pasti kambuh lagi. Bukan termasuk temperamental ya dulu, berarti cuma susah diomongin gitu aja, berarti bukan marah. Iya, kalau Dedi ini susah diomongin. Iya, berarti bukan pemarah. Tapi dulu sering emosi juga sih aku ya. Tapi bukan taraf temperamental. Kaku, Dedi tuh kaku bukan gitu. temperamental. Masih kan dengan dulu aku kaku, tapi dengan dibicarakan sama Mommy kayak komunikasi gitu, ternyata aku bisa berubah untuk sifat lebih baik. Tapi kalau misalkan temperamental, kayaknya kan harus benar-benar dalam banget buat untuk menyelaraskan. Benar. Gitu. Yuk lanjut. Selanjutnya malah pernah ditampar pas hamil 2 bulan di depan umum cuma gara-gara ubah kata sandi buat hotspot wifi ke dia. Ya Allah. Kejadian pas di rumah sakit di depan keluarga tantenya. Rasanya wah banget, gak pernah terlupakan seumur hidup meski sudah minta maaf. Privacy ya Mom, gitu. Cuma gara-gara. Berarti sebenarnya mungkin hal ini pun juga gak dibicarakan, masih sakit hati banget ke suaminya ya Mom. Tapi cerita ke Mommy gitu. Seharusnya gini loh, Pak suami itu juga harus bisa ngontrol emosi. Lihat-lihat tempat lah ya, masa di tempat umum. Langsung kayak gitu kan, ya kasihan istrinya juga gitu kan. Iya, tapi harus kedua belah pihak kayaknya Mom ya, lebih kayaknya sih saling mengerti nih ya. Ya benar.
kalau misalkan si perempuannya ada perlakuan seperti ini, harusnya ada actionnya buat kedepannya kayak gimana gitu. Untuk suaminya dengan melakukan seperti itu harus introspeksi diri. Kenapa melakukan seperti itu? Iya gitu. sih, benar sih. Aku lanjut lagi ya. Oke. Pernah ditarik rambut dan dikatain asu hanya karena nggak mau pulang kampung ke rumah mertua karena itu pas awal corona. Itu tarik rambut. Coba Dedi realisasikan tarik rambut. Nggak boleh lah ini. Nanti kena sensitif konten Bu. Gitu, ditarik ini. Terus dari belakang. Beda. Ini ice breaking guys. Nih momen. Jujur kita ikutan tegang loh. Banget. Baca. Ikut merasakan ke bawah suasana. Yes. Jujur Kak, aku sebelum nikah udah ngerasain KDRT, bahkan itu tunanganku sendiri. Tapi aku tetap berlanjut. Aku kira dia berubah, nggak bakal KDRT lagi. Tapi setelah menikah, aku dipukul, dijambak, pernah bahkan waktu itu aku hamil pun pernah Kak. Ya Allah. Ya Allah, tuh trauma banget sampai keinget-inget sekarang sampai selamanya. Tapi aku berlanjut demi ada anak. Lagi-lagi pasti anak lah ya alasannya. Jadi gimana ya? Tapi kalau menurut Mami, orang yang seperti ini cerita nggak sih ke suaminya? Enggak, Dad. Enggak, ya? Menurut kalau dia cerita dia bakal lebih dimarahin lagi. Soalnya nggak bisa nerima, apalagi seorang lelaki itu kayak maunya di atasnya gitu. Ya, tapi serba salah sih Dad. Speak up ke suami salah, nggak speak up kitanya stres, iya kan? Benar. Gimana ya? Ya udah. Ya menurut kalian gimana? Tulis di komentar bawah ya untuk permasalahan kayak gini. Selanjutnya pernah dulu pas hamil muda ceritanya habis dari mall beli sepatu, pas sampai rumah ternyata sepatunya kanan semua. Loh. Akhirnya aku bilang ke suami ini sepatu kanan semua tuh, suamiku ngomel kenapa nggak dicek dulu. Ayo cepet balik lagi ntar nggak bisa ditukar, tapi aku udah capek dan posisi lagi lapar banget lagi makan. Ini posisi hamil. Oke. Terus tanganku ditarik-tarik kenceng banget sampai akhirnya aku bangun dan bergegas ke mall sambil nahan nangis soalnya sakit banget Mom. Ternyata besok pergelangan tanganku keselio dan sampai ada benjolan kista ganglion kalau istilah kedokteran itu. Oh my god, kenceng banget berarti Dad, dia nariknya parah. Sampai ya ampun. Tapi itu gimana ya nariknya, aku bayanginnya ya. Dah, ayo gitu tuh. Ngeri ya? Ngeri loh sampai tangan kayak gitu sampai ada benjolan. Tapi menurut Mami kayak kejadian kayak gini tuh ada ini nggak sih kebawa misalkan pekerjaan banyak? Bisa jadi. Misalkan kayak ada masalah apa gitu yang nggak mungkin masih belum dapat solusinya tapi melampiaskannya ke istri. Bisa jadi. Masalah pekerjaan itu pasti. Dan nggak memungkiri itu masalah ranjang juga itu bisa jadi. Iya kan? Bener kan? Soalnya kalau misalkan kebutuhan seperti itu tidak dipenuhi itu kayak emosi seorang laki itu pasti akan labil. Iya benar. Bapak pengalaman pribadi kayaknya Bapak ini pengalaman pribadi ya. Kayak ada yang membendung gitu loh Mama rasanya. Jadinya nggak bisa terlampiaskan emosinya gitu. Apalagi waktu... Makanya kalau emosinya dijambak-jambak. Oke, udah lanjut nih terakhir ya. 1 bulan yang lalu dipukulin suami. Jadi ceritanya suami ketahuan selingkuh sama janda. Terus aku lewat depan rumah si janda dan ada suami di sana. Langsung aku marah-marah, malah aku dipukulin. Oh, kepergok nggak terima malah dipukulin. Itu sering banget kejadian ya, yang kayak di viral video gitu loh. Iya. Ketemu malah yang dimarahin istrinya. Melindungi. Ini sih dia malu sih kayaknya, terus kaget terus jadi emosinya kayak nggak stabil bercampur gitu, akhirnya ya udahlah pukul aja gitu. Kisinan ya Mo? Ya kisinan iya benar. Gitu. Otaknya udah nggak sinkron. Sisi lain dengan wanita barunya sudah disenangkan. Ini kenapa jadinya lawak Bu? Ini kok bisa disenangkan sama wanita baru? Jadinya kayak ngerasa kok yang menyenangkan itu disakiti sama istrinya yang asli. Iya betul. Ya pokoknya awkward moment gitu lah. Awkward moment lah ya. Jadi itu tadi beberapa cerita dari followersnya Momi tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya gitu. Semoga teman-teman semua tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika ada masalah saling bicarakan satu sama lain dengan baik-baik gitu. Intinya kemauannya suami itu seperti apa, ungkapkan aja meskipun kayak hal yang benar-benar menyakitkan di awal ya ungkapin aja gitu, nanti dicari solusinya bareng sama istri enaknya bagaimana gitu. Iya. Soalnya biasanya rata-rata malu sih Dad untuk membicarakan masalah ranjang ya nggak sih? Kalau belum dari awal ya kayak maksudnya hal kayak gitu nggak, kalau nggak dibiasakan kalau itu bukan pasti malu. Kalau kita kan kadang lebih bajuk gitu kan ya. Iya, tapi ya harus ada kesepakatan awal sih kayak misalnya ntar kalau misalnya kayak gini aku kayak gini ya
ini. Jadi ya bahasa suami istri aja sih. Tapi emang bener kata Mumi, nggak mungkin kalau misalkan kayak dalam permasalahan seperti itu tuh dalam artian keharmonisan dalam berhubungan tuh kadang ada yang kurang. Sisi lain yang dipuaskan cuma suaminya aja, tapi si istrinya nggak dipuaskan, itu akan terpendam sedikit demi sedikit di perasaan istri dan nggak bikin nyaman. Kadang suami juga terlalu tergesa-gesa akhirnya menyakiti istri. Jadi Ini bahas. Jadi kalau lagi main, kita harus tawar-menawar negosiasi nih. Bukan. Gimana? Udah belum? Belum. Ya udah lanjut. Udah belum? Udah oke, akhiri. Jadi Pengalaman pribadi. loh, itu demi menjaga kestabilan harmonis. emosi. Bener Terus gak sih? Bener banget. Terus juga misalkan setelahnya itu membicarakan gitu bagaimana menunya gitu, apa yang harus diperbaiki gitu. Beli. Iya, tapi emang nggak mungkin emang kayak gitu tuh bisa membuka pikiran kita satu sama lain. Hal-hal kayak gitu aja kita bicara satu sama lain, apalagi cuma masalah sepele ya kan. Iya benar, karena kita pun juga baru tahu ya secara luas, semakin bertambahnya umur ternyata banyak cerita yang kayak gini-gini. Oh ternyata emang setiap pasangan itu memiliki cara masing-masing untuk mendapatkan kesenangan tersebut ya gitu. Iya sih, abstrak sih nih ngomongnya, jangan ngomong belak-belakan. Ntar kita ada sex education deh, boleh ya. deh kalau misalkan kalau misalnya ada request kita bakal buka sex education beda dulu lagi. kita pernah buka ini nggak sih Q&A yang panas tapi kita nggak jadi ya. Iya tapi nggak jadi guys, parah itu kayak terlalu vulgar. Wow gitu. Yaudah, semoga video ini bisa memberikan kalian pelajaran tentang kekeluargaan, keharmonisan. Ya terus menahan ego. Itu sangat penting Iya, banget. pokoknya kalau misalnya aku tuh pernah baca gini, kalau kita mau marah misalnya, wah mau meledak, kita harus tahan nafas dulu, hitung sampai 5 detik, hembuskan. Biar nggak terlalu. Iya benar. Jadi kita harus nahan ini loh, nahan amarah gitu loh. Kayak misalkan mau banting gelas, tahan berapa detik dulu, nanti kan nggak jadi. Gitu. Ntar kalian dimakan gelasnya. Yaudah, semakin ngelantur omongan kita. Jangan lupa tulis pendapat kalian tentang kejadian yang dialami oleh followers gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.